Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita bahas. Dan sebelum kita bahas, kita akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari nanti pukul 19.30, ada data core PPI, core retail sales, PPI, retail sales, dan unemployment claim. Kalau kita bahas satu persatu, di mana data core PPI month over month ada potensi kenaikan ya, dari previousnya minus 0,1%, forecastnya naik 0,3%. Maka kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar dibandingkan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan begitu juga dengan data PPI month over month, diprediksikan ada kenaikan dari minus 0,4%, forecastnya adalah 0,2%. Maka kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih besar dibandingkan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Data berikutnya ada core retail sales month over month. Di sini juga sama. Ketika data previousnya 0,5%, tapi di sini forecastnya lebih rendah ya, turun yaitu 0,3%. Maka kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast atau menghasilkan angka di bawah forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Kemudian data retail sales month over month di sini juga sama, dari 1,4%, prediksinya turun 0,0%. Artinya kalau hasil aktualnya sesuai dengan forecast dan aktualnya lebih kecil dibandingkan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Kemudian yang terakhir ada unemployment claim. Di sini tidak begitu berubah terlalu besar ya, dari previousnya 228.000, forecastnya adalah 229.000. Tapi tentunya kalau hasil aktualnya lebih besar dibandingkan forecast, indeks dolar akan melemah. Tapi kalau angkanya lebih kecil dibandingkan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Dari keseluruhan data, kesimpulan saya, hati-hati karena banyak sekali yang rilis. Maka potensi yang harus diperhatikan adalah setelah perilisan dari data tersebut, apakah kecondongan daripada sentimen pasar mendorong indeks dolar menguat atau melemah. Tentunya yang paling diperhatikan juga dari data unemployment claim. Itu merupakan salah satu data yang mempengaruhi ya kondisi kebijakan daripada The Fed selain daripada retail sales. Oke. Selanjutnya pukul 19.40 ada Fed Chair Powell Speak. Di sini juga perlu diperhatikan ketika nanti penyampaiannya menunjukkan kondisi lebih cepat memangkas tingkat suku bunga atau memperlambat pemangkasan tingkat suku bunga itu sendiri. Karena di pertemuan terakhir bahwasannya si Jeremy Powell sudah mengatakan tidak untuk cepat memangkas tingkat suku bunga ya, jadi lebih lambat karena mau melihat dulu dampak terhadap kondisi tarif dan beberapa data-data ekonomi yang akan rilis. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk indeks dolar. Oke, untuk market indeks dolar itu sendiri ya, kalau kita perhatikan di time frame daily, posisi saat ini sedang terjadi konsolidasi atau market bergerak secara range. Apalagi kalau kita lihat candle yang terbentuk di hari Rabu kemarin gagal breakout daripada previous daily low di 151 ya. Dan posisinya di sini hanya terjadi false break dan candle masuk lagi di dalam area range. Ini menandakan potensi di mana indeks dolar masih kecenderungan adalah konsolidasi. Dan saya melihat juga dari data ekonomi yang kita bahas tadi, di mana posisi indeks dolar saat ini memang bisa juga ketika angka yang rilis ya nanti malam tidak menunjukkan ekspektasi yang terlalu tinggi pada indeks dolar ataupun ekspektasi yang terlalu rendah pengaruhnya terhadap indeks dolar, maka market akan bergerak secara range kembali. Meskipun kalau kita perhatikan kondisi daripada indeks dolar memang masih memiliki tekanan penurunan ya untuk saat ini. Tapi ya kita harus melihat secara keseluruhan apakah area yang
kita tandain ya saat ini berkisaran dari 100.51 mampu di breakout atau tidak. Kalau posisi hari ini di mana indeks dolar berhasil breakout di bawah 100.51, insya Allah ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, jadi menurut saya, ekspektasi saya untuk indeks dolar secara keseluruhan masih berada dalam area range dan menunggu beberapa konfirmasi untuk menunjukkan potensi pelemahan ketika breakout di bawah 100.51. Oke, sekarang kita akan coba lihat kondisi XAU USD sampai dengan sore hari ini. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk market XAU USD, kalau kita perhatikan ya, di mana posisi daripada penurunan terakhir khususnya di hari Rabu kemarin ya, yang menunjukkan adanya lanjutan penurunan atau continuation bearish, dan sempat saya juga sampaikan di analisa tadi pagi ya, potensi XAU USD masih memiliki kecenderungan bearish. Dan hari ini terjadi dorongan seller yang menurut saya cukup signifikan ya, hingga mencapai 70.60 dolar per troy ounce. Tentunya penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemarin udah kita bahas juga, di mana meredanya ketegangan dagang global dan geopolitik tentunya dapat mengurangi permintaan aset safe haven. Tapi di sisi lain, teman-teman juga harus perhatikan dari data inflasi kemarin, di mana data inflasi atau CPI yang lebih lemah ya, atau terjadi penurunan dari 2,4% menjadi 2,3%. Di sini tentunya dapat memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, yang tentunya bisa kembali mendukung XAU USD ke depannya bisa terjadi kenaikan. Dan kita lihat nanti malam fokus pasar saat ini ya tertuju pada data PPI dan penjualan retail sales Amerika Serikat untuk petunjuk arah kebijakan selanjutnya. Oke, jadi hal tersebut yang harus diperhatikan. Dan kita kembali lagi ke teknikal, di mana posisi kalau kita perhatikan di time frame besar dengan posisi pergerakan yang tentunya ada pola pembentukan wave A, B, dan ini adalah wave C. Dan tepat di area trendline bawah ya, di sini sudah sedikit ada penolakan sebelumnya di area bulan Mei awal ya, di posisi ini terjadi kenaikan dan sekarang posisinya sudah berada di trendline bawah pasca kita tarik bearish channel besar seperti ini. Oke, dan ini ada beberapa area yang sudah saya tandain ya. Coba kita lihat, karena posisi sebelumnya di analisa tadi pagi saya udah sampaikan pantau dari area 3198 ya sampai dengan 3222 yang merupakan area fair value gap. Cuman sayangnya area tersebut belum berhasil ke trigger ya, dan posisinya tadi pagi terjadi lanjutan penurunan yang sangat signifikan. Meskipun ada tekanan buyers kembali udah mencapai 55.69 dolar per troy ounce dari kenaikannya. Tapi saya melihat, Anda perhatikan ya, di sini ada candle impulsive bearish di sesi Asia yang sangat signifikan. Terjadi penolakan dari sisi area drop base drop ya, konsolidasi dari bull up area tersebut, dan candle impulsive bearish ini yang menjadikan tekanan seller yang sangat signifikan. Maka area untuk jangka pendek di time frame 4 jam pantau dari sisi 3187 ya. Ini yang menurut saya paling terdekat yang harus diperhatikan, karena kalau posisi area 3187 ya, poin 73, ketika posisi tersebut berhasil di breakout, ada kemungkinan besar market akan menuju fair value gap ke posisi area 3198.16 yang merupakan wilayah zona pantau yang hari ini harus diperhatikan. Oke. Dan kalau nantinya posisinya terus menguat, ada batasan breakout ya dari XAU sendiri di time frame 4 jam ya, di posisi ini sebelumnya
tadi pagi udah saya sampaikan adalah 3232.85, dan sekarang saya akan geser di atas daripada area fair value gap, karena kalau posisi fair value gap tersebut berhasil di breakout di atas 3222, insya Allah posisi pergerakan XAUUSD bisa kembali menguat, akan bergerak di atas 3250, yaitu mengejar sisi previous daily high sebelumnya 3257.10, akan kembali ke posisi tersebut. Jadi ini posisinya ya. Tapi kalau karena posisi sekarang masih dalam tekanan seller, masih dalam posisi turun ya, dalam kondisi tekanan seller yang sangat signifikan, batas breakout bullish time frame 4 jam di sisi 3222.31 ini yang harus diperhatikan. Pokoknya selama market tidak bergerak di atas level ini, tidak mampu breakout, posisinya masih memiliki kecenderungan bearish. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau malam ini market akan lebih bergerak secara range, karena areanya juga masih berada dalam bearish channel. Anda perhatikan di sini ya, ini areanya di bearish channel, ini adalah sisi bawah, dan ini memungkinkan akan menguji batas breakout 3187.73. Di sisi ini bisa dipantau ya, kalau ini nanti terkonfirmasi single pattern, double pattern atau triple pattern, ya dia bisa bergerak lebih rendah lagi, breakout daripada low sebelumnya. Oke, di posisi tersebut. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa XAUUSD malam nanti, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.